Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Rabu tanggal 6 Desember 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa perkembangannya? Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily untuk indeks dolar. Tentunya kalau kita perhatikan ya, pergerakan indeks dolar sampai saat ini masih dalam arah bullish ya, masih dalam arah bullish karena posisi high daripada time frame daily ya, candlenya ini di break terus, artinya arahnya continuation. Dan posisi khususnya di hari Senin kemarin high-nya dari posisi 103.85 terjadi terbentuk high baru di atas, yaitu di 104.09, kemudian yang menjadikan strong low ya di 103.06. Ini saya akan pindah karena high-nya lebih tinggi di level 103.54, dan tentunya batas breakout-nya juga saya akan update di posisi terbarunya di 103.55. Ketika batas breakout-nya ya di 103.55 ini ada breakout impulsif bearish gitu ya, contohnya hari Rabu, maka di situ akan terjadi candle reversal dan akan menunjukkan potensi penurunan atau terjadi pullback. Tapi kalau kita lihat sampai saat ini belum ada konfirmasinya ya, masih dalam posisi pergerakan impulsif bullish. Ini menandakan pergerakan indeks dolar masih dalam strong bullishnya. Dan berikutnya yang perlu saya tandain ya, yaitu di area low terakhir ya, hari Senin kan ada di sini. Jadi selama pergerakan Senin, Selasa sampai dengan hari Rabu ini menjadikan titik terendah ya, atau terendah yang ada di minggu ini, yaitu di 103.06. Karena apa? Karena kalau kita lihat di low weekly-nya kan di sini ya, ini minggu kemarin di 102.46, kemudian high weekly-nya ada di 103.72. Dan tentunya posisi dua hari ini ya, dari hari Senin sampai dengan hari Selasa ini sudah menunjukkan high yang lebih tinggi dibandingkan high weekly-nya ya, artinya di breakout. Maka di situ menurut saya potensinya menunjukkan pullback ya dari posisi penurunan di minggu kemarin. Artinya kekuatan bullishnya ini terjadi, entah ini nanti membentuk bullish engulfing, bullish pin bar, ataupun trend setup. Nantinya ketika candle weekly terakhir nanti kita akan cek ya, khususnya di hari Jumat penutupan akhir. Oke. Saat ini yang perlu kita lihat adalah pertama, tren masih bullish ya. Entah itu bullish untuk koreksi atau sudah terjadi change of character atau tidaknya, nanti kita akan cek seperti biasanya karena kita tradingnya intraday, kita lihatnya di time frame yang lebih kecil. Oke. Kita lihat dulu dia itu di time frame 4 jam ya untuk indeks dolar. Oke, untuk indeks dolar kalau kita lihat ternyata posisinya masih belum breakout daripada key resistance-nya ya. Di 104.21 belum berhasil di break, tapi kemungkinan hari ini akan menguji ke level 104.21 karena yang pertama area inside bar terakhir di sini ya, ini di breakout ya. Anda bisa lihat breakout ekor ini menunjukkan arahnya kuat bullish, dan betul ya, candle berikutnya impulsif bullish, tapi di akhir sesi penutupan tidak menunjukkan lanjutan kenaikannya yang cukup signifikan. Oke, dengan adanya posisi seperti ini, dan saya akan update ya terbaru, ini juga membentuk inside bar kembali ya tentunya. Nah, ini adalah candle inside barnya. Oke, maka tetap ya planningnya akan saya tandain di situ. Ketika area candle inside bar yang di high strong high-nya ini di breakout, maka menurut saya potensinya kuat akan menuju 104.21 ya, memungkinkan indeks dolar ini masih memiliki kecenderungan bullish karena posisi low terakhir di posisi 103.54 ini belum berhasil di break ya, atau strong low di level sebelumnya juga masih belum berhasil di break. Kecenderungannya masih kuat bullish ya. Ini saya akan update strong low terakhir di sini, jadi di 103.80. Kalau area ini di breakout ya seperti ini impulsif bearish, memungkinkan dia akan bergerak koreksi ya. Bergerak koreksi sampai dengan area yang perlu kita perhatikan adalah minimal 50% dari swing terakhir ini. Nah, ini yang perlu kita cek dulu ya. Coba kita sambil kita rapikan, kita cek dulu area 50%-nya.
karena target untuk order block time frame 1 jam juga masih belum disentuh. Oke, 50% dari swing terakhir ini ya, kita akan cek apakah akan berhasil mampu menuju area golden level. Ini berkisaran ya areanya, kita tandain dulu. Oke, maka pantau di 103 ya, 103.57 sampai dengan 103.45. Ya, wilayah area ini adalah area golden level. Menurut saya ini memiliki area pemantauan ya yang cukup ideal untuk kita jadikan apakah indeks dolar ini akan kembali lagi bullish di level ini. Ya, kalau ada bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup, maka memungkinkan dia akan bergerak naik kembali menguji resisten kuncinya di area situ. Ketika area resisten kunci di breakout, maka di situ menunjukkan change of character dan trend daripada indeks dolar kembali lagi bullish, karena ini seperti juga inverted head and shoulder ya. Nah, ini polanya seperti ini. Ini shoulder kiri ya. Ini neckline, oke, ini headnya. Nah, ini kalau dia di break maka memperkuat change of karakternya atau trend bullishnya akan berubah dan menjadi bullish, artinya itu, dan kemudian dia koreksi membentuk pola shoulder kanan dan kemudian dia bergerak naik. Ini gambarannya secara keseluruhan, oke? Ya, seperti ini ya polanya yang bisa saya sampaikan untuk pergerakan indeks dolar saat ini. Gambarannya seperti itu. Oke, sekarang kita akan berlanjut di market berikutnya dengan kondisi tekanan buyers yang cukup kuat, memungkinkan Euro GBP akan terjadi penurunan. Tapi kita akan lihat secara langsung seperti apa kondisinya, oke? Kita lihat aja langsung analisa untuk Euro USD, check it out. Oke, untuk market Euro USD ya untuk hari ini. Yang pertama, kalau kita perhatikan ini sudah 5 kali ya, 1, 2, 3, 4, 5 selama 5 hari terjadi penurunan pasca terjadinya breakout dari pergerakan bullish channelnya. Dan tentunya pergerakan Euro USD sampai saat ini masih dalam tekanan seller momentum yang sangat kuat. Bahkan arahnya juga masih dalam arah bearish. Tapi kalau kita perhatikan juga posisi low weekly ya, ini ya 1.08286 terjadi break dari posisi hari Senin, membentuk low baru, artinya seperti itu. Dan sekarang juga makin ke bawah di 1.07 nih ya, kita tandain dulu di 1.07781. Itu menunjukkan di weekly ini bahwasanya arahnya sudah menunjukkan arah bearish gitu loh ya. Ada pullback position dari posisi sebelumnya bullish, saat ini sudah ada identifikasi bearish, apalagi konfirmasinya itu terjadi sudah dari time frame 1 jam di hari Senin kemarin. Trennya kan sudah saya sampaikan ya, tren untuk Euro USD itu sudah kembali lagi bearish, dan artinya sudah sesuai dari weekly juga arahnya sudah terjadi pullback ke bearish, dan time frame kecil yang menunjukkan potensi pergerakannya juga berubah menjadi tren bearish yang awalnya bullish menjadi bearish. Intinya itu. Oke, selanjutnya kita akan update high-nya yang lebih rendah juga di posisi 1.08475. Batas breakout-nya saya rubah juga di sini. Artinya kalau posisi batas breakout daily ya di 1.08358 ada break impulsif dan close di atas level tersebut untuk body candle dan high-nya lebih tinggi lagi dibandingkan 1.08475, itu baru ada pullback, ada koreksi bullish untuk koreksi terjadi, dan kita bisa menangkap sih area sell yang cukup signifikan karena arah daripada weekly-nya yang tadi sudah terjadi low yang lebih rendah. Untuk update saat ini baru di 1.07781 yang akan diuji juga hari ini apakah membentuk low baru dibandingkan hari kemarin. Oke. Dan saya update juga untuk hari Senin, ini adalah high tertingginya ya, atau tertinggi di minggu ini ya. Kita tulis dulu di posisi ini. Ini adalah area tertinggi ya, high tertinggi minggu ini ya. Nah, ini kita tulis dulu. Minggu ini ada berada di posisi tersebut di 1.08949. Ya, area itu merupakan level tertinggi di minggu ini di 1.08949. Itu oke. Sekarang kita akan coba cek di time frame 4 jam ya. Kita lihat dulu sambil kita nanti mencari area yang memiliki probabilitas yang cukup bagus. Oke, yang pertama, dengan adanya perkembangan ini yang terbaru ya. Oke, ini low-nya lebih rendah, artinya masih bergerak konsolidasi
batas breakout saya akan update di posisi terbarunya, yaitu di sini ya, impulsif terakhirnya yang mendorong pergerakan itu bergerak bearish. Ya, cuman target kita kemarin sampai area sini ya, berkisaran 1.07563, tapi tidak sampai, dan sekarang masih dalam konsolidasi ya dari sesi Asia ini. Ada hal yang baru atau tidak, kita coba turunkan dulu di time frame 1 jam. Artinya planningnya masih sama sih kalau menurut saya. Coba kita lihat dulu di time frame 1 jam, kita mencari informasi yang lebih detail. Oke, untuk update informasinya, nah di sini target breaknya saya geser di posisi di sini nih. Di sini adalah posisinya. Oke, jadi memungkinkan harga akan mengejar level 1.08388 yang merupakan target breakout. Ya, gambarannya masih sama seperti itu, dengan target area order block yang ada di zona sell. Ya, ketika area tersebut masuki level tersebut, tinggal pantau apakah ada bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down di wilayah area ini, maka itu adalah salah satu konfirmasi yang cukup ideal untuk jadikan sell position. Dengan stop loss bisa diatur di atasnya ya. Di atasnya swing-swing ini boleh, tapi hati-hati, ini adalah recompression ya, lebih bagusnya sih kurang lebih 1.09177. Itu gambarannya secara keseluruhan ya. Jadi ini dari Euro USD yang bisa saya sampaikan ya, setting planning saya seperti itu, dan kita akan membahas market berikutnya adalah GBP USD. Oke, untuk market GBP USD kita lihat di time frame daily dulu ya. Nah, ini di time frame daily kalau kita perhatikan posisinya sudah mulai terjadi penurunan ya, ada konfirmasi kuat khususnya di hari Selasa ya. Impulsif bearish melanjutkan penurunan dari posisi hari Senin. Dan di sini kenapa arahnya masih dalam kecenderungan bearish? Yang pertama, area strong low ini di break membentuk low baru, bahkan yang menjadikan low weekly ya di minggu kemarin di 1.25909 di breakout membentuk low baru di 1.25775. Itu artinya ada pullback position ya. Sebelumnya kan candlenya bullish, dan saat ini sudah terjadi low baru di posisi 1.25775. Itu artinya ada pullback di time frame weekly-nya. Jadi memungkinkan arahnya kuat bearish. Itu gambarannya ya. Dan batas breakout daily saya akan rubah di posisi ini untuk update terbarunya di 1.26325. Oke. Kemudian jadikan titik strong high-nya ada di 1.26511. Dan hari Senin kemarin ini merupakan titik level tertingginya ya, kita tandain juga. Untuk tertinggi minggu ini ya, kita tandain, kita tulis dulu. Ini adalah tertingginya ya, tertinggi minggu ini ya. Nah, di level tersebut oke, di kisaran 1.27245 itu level tertingginya atau resisten di minggu ini. Selanjutnya kita akan turunkan dulu di time frame 4 jam. Sederhana ya, kita akan mencari zona-zona sell yang menunjukkan aktivitas penurunan untuk GBP USD. Tapi kita akan lihat juga apakah GBP USD ini sudah terjadi tren turun atau masih dalam tren bullishnya. Untuk time frame 1 jam ya, saya katakan untuk time frame 1 jam karena tradingnya ini kan intraday ya. Oke, kita lihat dulu sekarang di time frame 4 jam dulu. Oke, ya, memungkinkan perubahan tren terjadi ya, sudah terjadi, memungkinkan market akan melanjutkan penurunan, pastinya seperti itu. Tapi sebelumnya sini akan saya update dulu. Yang pertama menjadikan titik batas atas ya yang mendorong bearish terjadi kemarin, yaitu area ini. Nah, ini bisa lihat kan dia turun, breakout key supportnya dia turun, dan menuju area ini ada penolakan, ada impulsi bullish, dan ini adalah batas breakoutnya di 1.26360. Ini adalah batas open bearish terjadi di time frame 4 jam. Jadi kita tandain di sini ya. Oke. Itu update-nya, dan kemudian coba kita lihat di time frame yang lebih kecil ya. Posisinya masih dalam bullish untuk koreksi dari sesi Asia ini. Sambil kita rapikan beberapa coretan yang terbentuk di hari kemarin. Inside bar ini yang sudah di breakout ya, maka arahnya bearish kemarin. Oke, selanjutnya kita coba cek dulu di time frame 1 jam untuk membahas trading plan kita hari ini. Oke, sebentar, ini saya hapus dulu ya. Ini saya hapus. Nah, ini kan sudah bergerak naik ya. Nah, ini konfirmasinya bullish engulfing, Anda bisa lihat
dia bergerak naik. Tapi bukan itu yang perlu kita lihat saat ini, karena kita update dulu. Dan selanjutnya dengan posisi seperti ini, ya area menjadikan resisten kuncinya itu di sini. Kita geser dulu tuh yang pertama. Tetap di sini sih. Ya di sini. Ya di situ. Dan hal yang perlu kita perhatikan, saya melihatnya karena di sini sudah terjadi change of karakter ya. Kita tandain dulu ya, kita coret-coret dulu. Oke, ini ada change of karakter. Ingat, tren GBP USD sudah terjadi tren bearish. Tinggal ini mencari area lower high atau swingnya. Setelah ini dia lower high dan dia melanjutkan penurunan. Itu gambarannya. Dan saya akan mendapatkan target untuk di break ya, yaitu wilayah ini. Menurut saya ini adalah target breakoutnya di 1.26511. Area itu ketika di breakout ya, selama ini bergerak bullish ya. Oke, selama ini bergerak bullish ya di area sini, dan ini menjadikan targetnya. Ini merupakan order block yang ideal bisa dijadikan acuan untuk sell momentum ya di area tersebut. Ya, merupakan zona sell. Nah, ini yang menurut saya yang baik di sini gitu. Kenapa? Tinggal kita cari konfirmasinya aja. Kalau ada bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, maka memungkinkan market akan bergerak bearish ya, seperti ini contohnya, akan menuju ke area strong low-nya ya. Nah, di sini kita tandain dulu. Oke, kurang lebihnya seperti ini. Tapi ya tentunya dengan syarat, kalau kita perhatikan batas breakout 4 jam kan di sini nih, harus breakout sini dulu. Breakout sini maka menuju ke area order block yang ada di time frame 1 jam. Nah, ceritanya seperti itu. Tapi kalau perubahan itu tidak terjadi break di atas time frame 4 jam gimana? Ya tentunya hal yang perlu kita perhatikan ya, dia akan bergerak break di bawah strong low-nya gitu aja. Ya sederhananya seperti itu, membentuk low baru nanti planningnya akan berubah lagi ya. Cuman untuk saat ini ketika kita membahas terjadinya hari Selasa kemarin, ini merupakan planning untuk hari Rabu seperti ini. Karena kalau kita lihat dari sisi kiri pun di sini ada rally base rally ya. Ini adalah area rally base rally-nya, dan di area rally base rally tersebut memang ada order block untuk counter trend. Nah, ini order blocknya nih. Tapi apakah ada konfirmasi? Ya bisa-bisa aja ini jadikan zona buy ya, tentunya nanti dengan target support ya, become resistant gitu di area ini. Bisa juga ini jadikan zona buy. Pokoknya selama ada konfirmasi adanya single pattern, double pattern ataupun triple pattern yang menunjukkan momentum buy di area tersebut. Jadi tunggu di sini ada konfirmasinya. Ada bullish engulfing, bullish pin bar, 3 inside down, baru bisa buy dengan target minimal ya, karena ini counter trend support become resistant nantinya 1.25775 area tersebut. Oke, itu arahnya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk market GBP USD. Selanjutnya kita akan membahas di market berikutnya adalah USD Jepang Yen. Oke, kita lihat langsung, check it out. Oke, untuk market USD Jepang Yen di time frame daily ya, kalau kita lihat ini sedikit ada tekanan seller ya, tapi lebih ke konsolidasi sih menurut saya. Kenapa? Karena dorongan bearish ini kan masih sangat kuat dari pergerakan impulsif bearish sebelumnya yang terjadi di hari Jumat. Dan hari Senin memang sudah mengkonfirmasi bahwasanya membentuk low baru ya, atau di 146.226. Ya di sini, karena kalau kita lihat kan high weekly terakhir di 146.65 dan high weekly-nya kan ada di sini di 149.67. Jadi secara keseluruhan sebenarnya kalau kita lihat weekly untuk USD Jepang Yen ini masih dalam posisi bearish ya. Dan candle terakhir yang terjadi di hari Selasa itu membentuk inside bar candle yang masih bergerak dalam range terbatas berkisaran 146.22 sampai dengan 147.45. Ininya seperti itu. Jadi belum ada perubahan yang cukup signifikan, bahkan area low weekly ini ya kurang lebih di sini nih menjadikan acuan batas breakoutnya. Oke, gambarannya seperti itu. Cuman kita coba cari informasi yang lebih up to date ya di time frame yang lebih kecil, yaitu time frame 4 jam. Oke, ini coret-coretan kita kemarin. Nah, dalam arti kita ini sebenarnya sudah punya trading range-nya ya. Ini batas atas dan ini batas bawahnya.
Dan terakhir kan sudah ada breakout structure. Ini untuk time frame 1 jamnya, tapi kita bahas time frame 4 jam dulu. Artinya masih berada dalam pergerakan ya di sini, trendline bawah dan trendline atas, dan saat ini masih berada dalam posisi 147.37 dan batas breakoutnya saya akan update terbaru di sini. Ini yang mendorong bullish terjadi di 146.79. Itu dulu. Sekarang kita akan langsung aja dilihat di time frame 1 jam. Kita mencari peluangnya dulu ya. Sebenarnya peluang sudah kita tag ternyata ya, ada di zona sell di unmitigated shadow yang berkisaran antara, sebentar kita lihat, 147.59 sampai dengan 147.84. Tentunya kalau area tersebut ada bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, maka memungkinkan akan turun. Tapi kalau masih impulsif bullish, yang terakhir akan kita coba lihat order block time frame 1 jam ini, 148.25 sampai dengan 148.02. Pastikan betul-betul ada bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, ataupun single pattern, double pattern, ataupun triple pattern yang menunjukkan candle-candle turun ya. Nah, gambarannya seperti itu. Kalau masih belum memahami pembentukan pattern dari price action ya, Anda bisa lihat videonya sudah ada di Belajar Yuk ya. Di situ sudah saya sampaikan dan sudah saya bahas. Teman-teman bisa pelajarin dari yang sudah saya sampaikan. Oke? Tapi kalau hal tersebut tidak terjadi dan breakout kuat di bawah 146.79, maka di sini arahnya akan kuat turun dan menuju key supportnya ya, yaitu di 146.22. Oke? Gambaran saya untuk USD Jepang Yen lebih memiliki kecenderungan bearish ya posisi saat ini ya, dari pergerakan saat ini masih dalam posisi kecenderungan bearish. Oke? Jadi ini yang bisa saya sampaikan dari keempat market ya yang sudah kita bahas. Maka di sini saya ingatkan kembali, ini merupakan bukan sinyal, tapi teman-teman harus melihat dan mengkonfirmasi kembali ya. Karena pada dasarnya target entry-nya itu harus ada pembentukan candlestick pattern ya, baik itu single pattern, double pattern, ataupun triple pattern yang sudah kita bahas tadi. Oke? Ketika memang sesuai planningnya bisa diikutin, kalau tidak sesuai tidak usah diikutin. Ambil baiknya aja ya, buang buruknya, intinya seperti itu. Ambil ilmunya, kalau memang sesuai bisa diikutin. Dan tentunya terima kasih yang sudah support channel Zona Forex. Bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua, supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. So, jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Zona Forex.